Indra Syafri didepak. Erick Thohir ungkap langkah besar yang akan mengubah masa depan Timnas U20. Keputusan Erick Thohir untuk memecat Indra Syafri dari Timnas U20 Indonesia meninggalkan banyak pertanyaan. Apakah ini pertanda perubahan besar bagi sepak bola Indonesia? Erick Thohir pun akhirnya berbicara mengenai langkah yang diambilnya dan apa yang menjadi alasan di balik keputusan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya. Calon macan Asia. Begini prediksi formasi mengerikan Timnas Indonesia jika Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes bergabung. Jika Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes bergabung dengan Timnas Indonesia, bagaimana formasi yang akan terbentuk? Dengan 3 pemain baru ini, Timnas Indonesia bisa tampil sangat mengerikan. Simak prediksi formasi dan strategi yang akan membuat Timnas jadi lebih kuat. Mengharukan dan bikin energi batin terkuras. Inilah reaksi Indra Syafri usai dipecat dari pelatih Timnas U20. Keputusan pemecatan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia menuai banyak spekulasi. Dalam sebuah wawancara emosional, Indra Syafri mengungkapkan perasaannya terhadap keputusan tersebut. Bagaimana responsnya setelah diberhentikan dari posisi yang sudah ia perjuangkan? Jangan lewatkan reaksi lengkapnya di sini. Pratama Arhan jadi kunci kemenangan Bangkok United. Bagaimana throw-in-nya mengubah jalannya pertandingan? Pratama Arhan menunjukkan aksi luar biasa dengan melakukan throw-in yang mengarah langsung ke gol kemenangan bagi Bangkok United. Bagaimana momen tak terduga ini bisa memengaruhi jalannya pertandingan? Temukan kisah di balik keberhasilan Arhan yang tak hanya mengesankan penggemar, tetapi juga mengguncang lawan. Timnas Indonesia punya Emil Audero dan Maarten Paes. Erick Thohir kiper ketiga jadi kesempatan langka untuk pemain muda Timnas Indonesia kini memiliki 2 kiper asing, Emil Audero dan Maarten Paes. Tetapi Erick Thohir menekankan pentingnya membuka kesempatan bagi kiper muda untuk bergabung sebagai kiper ketiga. Apa yang menjadi tujuan PSSI dalam strategi ini? Siapa pemain muda yang akan mendapat kesempatan langka ini? Temukan informasi lengkapnya. FIFA tiba-tiba nyalakan alarm. Ada apa dengan sepak bola Indonesia jelang laga Timnas lawan Australia dan Bahrain? FIFA baru saja mengeluarkan peringatan yang mengejutkan menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Apa masalah besar yang sedang dihadapi oleh sepak bola Indonesia? Simak detailnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafri didepak. Erick Thohir ungkap langkah besar yang akan mengubah masa depan Timnas U20. Keputusan Erick Thohir untuk memecat Indra Syafri dari Timnas U20 Indonesia meninggalkan banyak pertanyaan. Apakah ini pertanda perubahan besar bagi sepak bola Indonesia? Erick Thohir pun akhirnya berbicara mengenai langkah yang diambilnya dan apa yang menjadi alasan di balik keputusan ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Temukan jawabannya. Berita bahagia untuk para penggemar Timnas Indonesia. Setelah beberapa waktu menjalani evaluasi, PSSI telah mengambil keputusan penting terkait posisi pelatih Timnas U20 Indonesia. Pada Minggu, PSSI resmi memecat Indra Syafri dari kursi pelatih setelah hasil yang kurang memuaskan di Piala Asia U20 2025.
Timnas U20 Indonesia hanya mampu meraih posisi ketiga di grup C setelah menelan 2 kekalahan, yaitu dari Iran dan Uzbekistan, serta hasil imbang 0-0 melawan Yaman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada Indra Syafri atas segala usaha dan dedikasinya. Meskipun Timnas U20 Indonesia gagal melaju ke babak perempat final dan Piala Dunia U20 2025, PSSI tetap menghargai prestasi-prestasi besar yang pernah dicapai Indra. Sebelumnya, pelatih asal Sumatera Barat ini sukses membawa Timnas U23 Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 setelah 32 tahun penantian. Selain itu, ia juga berhasil menjuarai Piala AFF U19 2024 serta memastikan Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Erick Thohir mengungkapkan bahwa meskipun ada kegagalan di Piala Asia U20 2025, Indra Syafri tetap memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kami berterima kasih atas kerja keras dan dedikasi Coach Indra yang telah membawa banyak prestasi untuk Timnas Indonesia, baik di tingkat ASEAN maupun Asia, ungkap Erick. Kendati keputusan pemecatan ini mengecewakan bagi para penggemar Timnas Indonesia, ini adalah saat untuk mendukung Timnas U20 menuju langkah baru dengan pelatih yang bisa membawa Garuda Muda ke prestasi yang lebih tinggi. Semua pihak berharap agar Timnas Indonesia segera bangkit dan kembali menunjukkan kualitas terbaiknya di kancah internasional. Semangat Garuda Muda! Calon macan Asia. Begini prediksi formasi mengerikan Timnas Indonesia jika Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes bergabung. Jika Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes bergabung dengan Timnas Indonesia, bagaimana formasi yang akan terbentuk? Dengan 3 pemain baru ini, Timnas Indonesia bisa tampil sangat mengerikan. Simak prediksi formasi dan strategi yang akan membuat Timnas jadi lebih kuat. Setelah PSSI resmi mengumumkan proses naturalisasi 3 pemain baru, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes, formasi Timnas Indonesia diprediksi akan mengalami beberapa perubahan strategis yang bisa membuat lawan ketar-ketir. Dengan kedatangan para pemain baru ini, pelatih Patrick Kluivert diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk memperkuat tim di berbagai posisi. Dalam formasi 4-3-3, posisi penjaga gawang kemungkinan besar akan tetap dipegang oleh Maarten Paes yang lebih berpengalaman bermain untuk Timnas Indonesia dibandingkan Emil Audero. Maarten Paes akan menjadi pilihan utama di bawah Mistar, memberikan kestabilan di lini belakang. Di lini pertahanan, formasi 4 back sejajar kemungkinan akan diisi oleh Kevin Dix, Maes Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk. Dean James yang juga bermain di posisi back kiri bisa bergantian dengan Verdonk sesuai kebutuhan strategi, memberikan fleksibilitas dalam memilih pemain terbaik di setiap pertandingan. Di lini tengah, kehadiran Joy Pelupes akan memberi kedalaman lebih pada sektor gelandang bertahan bersama Ivar Jenner, sementara Tom Haya akan fokus membantu penyerangan. Kehadiran Pelupes yang bermain di Liga Belgia diharapkan bisa meningkatkan kreativitas dan penguasaan bola di tengah lapangan, menambah kekuatan Timnas Indonesia dalam mengatur serangan.
Untuk lini depan, trio serangan Garuda bakal diisi oleh Ragnar Oratmangoen, Ole Romenyi, dan Marcelino Ferdinand. Ole Romenyi yang baru saja resmi menjadi WNI akan menjadi ujung tombak serangan dengan dukungan dari Marcelino Ferdinand yang lincah dan Oratmangoen yang tajam. Prediksi formasi Timnas Indonesia 4-3-3 penjaga gawang Maarten Paes back kanan, Kevin Dix back tengah, Mes Hilgers, Jay Itzes back kiri, Calvin Verdonk, dan James gelandang bertahan Ivar Jenner. Joey Pelupes gelandang serang, Tom Haye penyerang kanan, Ragnar Oratmangoen penyerang tengah, Ole Romenyi penyerang kiri, Marcelino Ferdinand. Dengan formasi ini, Timnas Indonesia dapat memiliki keseimbangan antara pertahanan yang solid dan serangan yang tajam, serta penguasaan bola yang lebih baik. Ketiga pemain baru ini tentunya akan memperkuat Timnas Indonesia, memberikan opsi tambahan bagi Kluivert untuk merancang strategi yang lebih variatif dan menakutkan bagi lawan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love. Mengharukan dan bikin energi batin terkuras. Inilah reaksi Indra Syafri usai dipecat dari pelatih Timnas U20. Keputusan pemecatan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia menuai banyak spekulasi. Dalam sebuah wawancara emosional, Indra Syafri mengungkapkan perasaannya terhadap keputusan tersebut. Bagaimana responsnya setelah diberhentikan dari posisi yang sudah ia perjuangkan? Jangan lewatkan reaksi lengkapnya di sini. Indra Syafri resmi dipecat dari kursi pelatih Timnas U20 Indonesia oleh PSSI pada Minggu 23 Februari 2025 setelah hasil yang tidak memuaskan di Piala Asia U20 2025. Gagal membawa Timnas U20 Indonesia lolos ke perempat final, Indra harus menerima keputusan tersebut. Tim Garuda Nusantara memang terpuruk dalam ajang tersebut dengan 2 kekalahan beruntun dari Iran 0-3 dan Uzbekistan 1-3 serta hasil imbang 0-0 melawan Yaman. Akibatnya, Indonesia hanya finish di posisi ketiga grup C yang mengakhiri perjuangan mereka di Piala Asia U20 2025 dan sekaligus mengubur harapan lolos ke Piala Dunia U20 2025. PSSI kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja Indra Syafri yang sebelumnya sudah menyatakan siap bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Dalam pernyataan resminya, PSSI mengungkapkan bahwa keputusan pemecatan diambil setelah Indra Syafri menerima konsekuensi kegagalannya membawa tim meraih target. Keputusan tersebut diambil setelah pernyataan pelatih berusia 62 tahun yang siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi usai kegagalan Timnas U20 Indonesia, tulis PSSI dalam rilisnya. Meski belum memberikan pernyataan resmi setelah pemecatannya, Indra Syafri mengunggah sebuah foto yang cukup mengundang perhatian. Dalam unggahan di Instagram story-nya, pelatih asal Sumatera Barat itu menunjukkan momen berziarah ke makam ibunya. Di foto tersebut, Indra terlihat mengenakan pakaian hitam dan berdoa di depan makam. Ia menulis kalimat yang menyentuh hati, menyatakan bahwa tak ada yang mencintainya seperti ibunya, yang adalah sahabat dan kritikusnya yang paling jujur. Indra juga mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan meminta maaf atas segala kelemahan dan kesalahan selama ini. Walau keputusan ini membawa kekecewaan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Indra Syafri telah memberikan banyak prestasi gemilang untuk Timnas Indonesia, khususnya di level tim usia muda. Semangat dan dedikasinya tetap akan dikenang oleh para penggemar sepak bola tanah air.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Pratama Arhan jadi kunci kemenangan Bangkok United. Bagaimana throw-in-nya mengubah jalannya pertandingan? Pratama Arhan menunjukkan aksi luar biasa dengan melakukan throw-in yang mengarah langsung ke gol kemenangan bagi Bangkok United. Bagaimana momen tak terduga ini bisa memengaruhi jalannya pertandingan? Temukan kisah di balik keberhasilan Arhan yang tak hanya mengesankan penggemar, tetapi juga mengguncang lawan. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan semakin menunjukkan kualitasnya dan mendapatkan kepercayaan lebih di Bangkok United. Pada pertandingan pekan ke-23 Thai League 1 yang berlangsung pada Minggu di Thammasat Stadium, Arhan tampil sebagai starter dan membantu tim mengalahkan Nong Buapit Chaya dengan skor 1-0. Ini menjadi kali kedua berturut-turut Arhan bermain penuh selama 90 menit di posisi bek kiri, menggantikan Prapatno Chaya, bek kiri timnas Thailand, yang sebelumnya selalu mengisi posisi tersebut di starting XI Bangkok United. Arhan tampil solid dan terus menunjukkan kepercayaan diri di lini belakang. Pada laga ini meskipun Bangkok United bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-67, Arhan tetap berperan penting dalam bertahan. Pada gol tunggal yang tercipta, Arhan melakukan lemparan jauh ke dalam yang berhasil dihalau oleh pemain lawan dan kemudian memunculkan assist bagi Mahmoud Id yang mencetak gol. Meskipun berada dalam situasi sulit, Arhan tetap fokus menjaga pertahanan dan memastikan timnya meraih kemenangan. Sejauh ini Arhan telah tampil dalam 6 pertandingan di Thai League 1 dengan total 325 menit bermain. Selain itu, ia juga turut bermain di babak 16 besar AFC Champions League 2 melawan Sydney FC dan berpartisipasi dalam Piala FA Thailand saat Bangkok United mengalahkan Nong Buapit Chaya 3-0. Penampilan impresif Arhan ini tentunya bisa menjadi modal berharga untuk dirinya dipanggil kembali oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 dan 25 Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap Arhan dapat terus menunjukkan performa terbaiknya dan memberi kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Timnas Indonesia punya Emil Audero dan Maarten Paes. Erick Thohir kiper ketiga jadi kesempatan langka untuk pemain muda Timnas Indonesia kini memiliki 2 kiper asing, Emil Audero dan Maarten Paes. Tetapi Erick Thohir menekankan pentingnya membuka kesempatan bagi kiper muda untuk bergabung sebagai kiper ketiga. Apa yang menjadi tujuan PSSI dalam strategi ini? Siapa pemain muda yang akan mendapat kesempatan langka ini? Temukan informasi lengkapnya. Maarten Paes dan Emily Audero sudah hampir dipastikan masuk skuad Timnas Indonesia. Sebagai informasi, PSSI kini sedang berusaha mempercepat naturalisasi Emil Audero. Kiper milik klub Serie B Palermo itu diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret mendatang. Timnas Indonesia nantinya akan menghadapi Australia dan Bahrain. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kehadiran Emil Audero semakin memperkuat kedalaman skuad timnas Indonesia, terutama di posisi penjaga gawang. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa Maarten Paes menyambut Emil Audero dengan positif. Tapi ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di posisi kiper. Karena Maarten Paes luar biasa, kita juga bicara sama Maarten Paes bahwa kompetisi itu diperlukan dan Maarten sangat diterima. Kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika di FC Dallas, tetapi tentu yang namanya risiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah, kita harus perkuat di posisi kiper kita alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama. Dan kita tahu para pemain sendiri kan punya dinamika kehidupan yang mereka masing-masing ya, karena mereka kan tidak bermain di Liga Indonesia tetapi banyak juga yang bermain di liga luar. Nah, Emilio Audero Mulyadi proses sekarang sudah baik sekali, ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Maarten Paes. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia Serie A, Serie B, Juventus, Inter kemarin Como, Palermo, Sampdoria, artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh, kata Erick Thohir. Erick Thohir kemudian berbicara terkait posisi kiper ketiga timnas Indonesia. Dalam hal ini, Erick Thohir menegaskan bahwa posisi tersebut akan ditempati kiper muda. Erick Thohir ingin pemain muda bisa belajar banyak dari Maarten Paes dan Emil Audero. Bila mengacu pada pernyataan tersebut, Nado Argawinata sepertinya harus merelakan tempatnya di timnas Indonesia. Hernando Ari lebih cocok dengan kriteria yang diungkapkan Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Hernando Ari kini baru berusia 23 tahun. Di posisi dalam kurung kiper ketiga kita akan mempertahankan goalkeeper yang muda, supaya bisa belajar kepada senior-seniornya, ucap Erick Thohir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. FIFA tiba-tiba nyalakan alarm. Ada apa dengan sepak bola Indonesia jelang laga timnas lawan Australia dan Bahrain? FIFA baru saja mengeluarkan peringatan yang mengejutkan menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Apa masalah besar yang sedang dihadapi oleh sepak bola Indonesia? Simak detailnya di sini. FIFA tiba-tiba menyalakan alarm dan akan menginvestigasi jelang laga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada masalah apa? Timnas Indonesia akan kembali bertarung untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang terlebih dulu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. Selanjutnya, skuad Garuda bakal menjadi tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 25 Maret. Saat ini, tim Merah Putih masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Poin J, Itzes, dan kawan-kawan sama dengan yang dimiliki Arab Saudi, Bahrain, serta Cina di peringkat 3-6. Oleh karena itu, Indonesia wajib meraih poin saat melawan Australia dan Bahrain untuk mengamankan posisi di peringkat ketiga. Berbagai persiapan pun terus dilakukan oleh PSSI untuk mendapatkan hasil maksimal dari 2 pertandingan. Salah satunya kembali mendatangkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi menambah amunisi skuad Garuda.
Setelah Oleh-Romeny resmi menjadi warga negara Indonesia, dalam kurung WNI, PSSI resmi mengumumkan akan ada 3 nama baru yang akan dinaturalisasi. Mereka adalah Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi. Ketiganya pun diharapkan bisa diturunkan saat melawan Australia dan Bahrain. Namun di tengah persiapan yang dilakukan oleh PSSI tersebut, terselip kabar buruk datang dari FIFA. Bukan soal timnas Indonesia, tetapi terkait kompetisi domestik yakni Liga 2 yang kini menjadi sorotan dari FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa saat ini FIFA sudah membunyikan alarm terkait dugaan pengaturan skor di Liga 2. Saya gak bisa bicara, ada tim investigasinya. FIFA sudah mengirimkan alarm beberapa game, nanti kan ada satgas yang dibentuk. Saya rasa Pak Kapolri, Kejaksaan sudah punya komitmen selain yang sedang dikerjakan, kata Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir berencana untuk menggunakan VAR di Liga 2 pada musim depan setelah banyak kejadian yang cukup memprihatinkan. Karena situasi di Liga 2, saya rasa teman-teman tahu. Ya, sangat menyedihkan dan saya rasa kita akan ada investigasi, katanya. Kemarin Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga dalam beberapa pertemuan mereka punya komitmen yang sama. Kita harus lakukan yang apa di Liga 1, sekarang di Liga 2, sambungnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look. Rahasia Ramadan Sananta, bagaimana dia berhasil memikat perhatian Patrick Kluivert untuk bergabung ke timnas Indonesia? Ramadan Sananta tidak hanya mencuri perhatian publik dengan performanya, tapi juga membuat Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, terkesan. Bagaimana cara pemain muda ini berhasil membuat langkah cerdas menuju skuad Garuda? Cari tahu cerita di balik perjuangannya yang memukau. Striker Persis Solo Ramadan Sananta optimistis bisa tembus skuad timnas Indonesia di bawah pimpinan Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Patrick Kluivert resmi diperkenalkan PSSI kepada publik sebagai pelatih timnas Indonesia pada 12 Januari 2025. Legenda Barcelona ini ditunjuk PSSI untuk mengganti posisi Shin Tae-yong yang dipecat pada 6 Januari 2025 lalu. Mantan pemain timnas Belanda itu setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Patrick Kluivert sudah beberapa kali menonton pertandingan langsung Liga 1 2024/2025. Ini dilakukan pelatih berusia 48 tahun tersebut karena ia melihat langsung aksi para pemain Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert dan para asistennya memantau langsung Liga 1 untuk memilih pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi 2 laga krusial pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025. Setelah itu, tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk menghadapi laga ini, skuad timnas Indonesia diprediksi bakal ada perubahan skuad. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia dilatih oleh legenda Barcelona Patrick Kluivert, sehingga susunan pemain diprediksi bakal berbeda dengan pemain pilihan Shin Tae-yong. Ramadan Sananta yang sebelumnya menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong pun termotivasi untuk bisa kembali bergabung ke skuad Garuda. Walaupun saat ini timnas Indonesia dilatih oleh legenda Belanda, Ramadan Sananta tetap optimistis bisa tembus skuad Garuda nantinya.
untuk bisa mencuri perhatian pelatih dengan catatan 182 caps dan mencetak 90 gol bersama Barcelona tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu mengaku memiliki cara tersendiri. Menurutnya, rasa optimistis ini harus dibarengi oleh kerja keras juga. Optimis pasti optimis, ujar Ramadan Sananta menjawab pertanyaan Bola Sport.com di acara TikTok Tech bersama Timnas Indonesia di Kota Tua, Jakarta. Sebelum optimis, pastinya saya harus memberikan yang terbaik di sisa laga Liga 1 ini sebelum dipanggil ke Timnas Indonesia, ucapnya. Mantan pemain PSM Makassar tersebut mengaku saat ini yang terpenting buat dirinya tetap fokus bersama Persis. Menurutnya dengan fokus dan memberikan yang terbaik, tentu saja ini nantinya bisa membuat tim pelatih Timnas Indonesia bisa melihat kualitasnya. Oleh karena itu, ia tetap fokus kerja keras menunjukkan yang terbaik agar bisa mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert nantinya. Sananta menilai bahwa cara terbaik bisa mendapat kepercayaan dari tim pelatih tentu dengan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Jadi saya harus menunjukkan kualitas kepada pelatih, semua staf, dan yang lainnya, kata Sananta. Saya akan bekerja keras, tutur mantan pemain PSM Makassar tersebut.